Selamat datang di Nambah-Nambah Kawan episode 3100. Terima kasih. Masih excited. Aku melihat abang ini sudah pengen berjumpa kasur, tapi tahan dulu bang ya. Kita mau take sebentar aja bang. Ada yang mau kita interview langsung aja lah ya? Iya, ada yang mau menawarkan diri untuk menjadi tamu kita di episode kali ini. Biasanya kita based on profesi. Iya, terakhir sih cewek dari kerjanya tukang museum, orang museum. Pengamat museum. Pengamat, penemu, pendiri, Pembuat pemakan, museum. Pembuat museum. distributor. Founder museum Pokoknya dia. kerjanya di museum gitu, Iya. wanita. Jadi Nggak tahu kita kerjanya. Pemahat dia, mahat-mahat tulang-tulang T-Rex itu, iya, tulang-tulang betul. T-Rex. Mona Lisa dia yang bikin senyum dikit. Iya. Nah, di gambarnya dikit gitu. Ada yang mau? Ada, abang apa profesi? Abang kerja apa bang? Ini yang hitam, yang kaos hitam. Iya kaos hitam. Apa bang? Saya juga pegawai swasta. Iya, coba lebih detail. Investor. Investasi. Investor kau kan bang? Investor kau bang? Berarti bukan uangmu? Yang lain aja. Oh berarti berarti Aku abang cari investor. mengatur investasi orang gitu. Ya, Kayak ya. bibit-bibit gitu berarti ya. Reksadana. Oh gitu, boleh. Apa? Sabar, kita cari Kita lawannya. belajar sebagai orang Udah yang nggak ada uangmu, apa yang mau kau investasikan? waktu. Waktu, nggak bisa investasi waktu dari bibit. Nggak bisa ya. Masa investasi waktu pakai bibit yo? Nggak bisa orang miskin Cari, investasi. cari lawannya dulu. Abang kerja apa? Satu kantor bukan? Satu kantor sama semua. berarti basicnya. Ah. Kakak yang belakang? Kakak kerja apa kak? Iya. Dia aja karyawan swasta, saya juga karyawan swasta. Ini PNS. Apa tuh? Apa kak bidangnya? Learning Center, Bu Guru. Cikgu. Ini orang LP3I. Learning Center tuh kayak bimbel gitu mbak ya? Oh, Honda, dealer Honda. Tuh. Oh. Tuh ya, ngejokes itu. Wow. Itu ngejokes. Sebelahnya murid. Sebelahnya orang Toyota. Oh, muridnya. Ini berarti investasi. Udah nggak ada yang nawarkan diri lagi ya? Kerja apa bang? Kuliah. Oh, Belum iya. lulus kau. Belajar kau di situ. Nah. Biar pintar. Abang kerja? Kuliah juga? Kuliah belum lulus juga. Abang kuliah juga. Ini main handphone, gak mau ditanya nganggur ya? Hah? Nganggur ya? Oke, gak apa-apa. Emang Belakang juga udah nggak ada. Kuliah apa? masih kuliah bang? Kerja Apa? di? Biasa. Basic. Banyak orang IT. Kita juga bisa IT. Paling masalah IT kita, mamaku lupa password itu aja. Iya. Ya. Iya. Abang kacamata? Di. Investasi digital marketing apa nih? Investasi sih. Pejudi ada? Apa Kamu judi? Emang itu profesi ya? Pejudi? Mau diwawancara? Mau? Kalau mau silakan. Nggak apa-apa loh satu konten. Memang habis itu ditangkap polisi. Iya, Cuman, gambler. Iya. Siap-siap Cuman aja kan- kalau ditangkap polisi. Oh, gambler. God of Gambler. Edward apa profesinya Batak? Suku itu. Ya Abang udah. aja deh, abang. Silakan bang, mau nggak bang? Mau anjing tadi. Tadi ngapain kok? Udah excited bang dari tadi. Kakak deh lembaga learning education. Learning education nggak mau mau. nggak? Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja kak, nggak diapa-apain sumpah. Kalau disentuh kupukul tangannya udah. Kau yang masih dicurigai. Ayo kak. Ayo. Berdua mau berdua. Iya. Ayo kak. Silakan kak. Kita promokan kantor kakaknya biar banyak orang belajar Toyota. Ayo. Abang deh, ayo bang. Dia nggak mau, mbaknya nggak mau. Pemalu juga abang. Salah satu deh, salah Ya udah, satu. salah satu dari kantor. Ini bosnya. Ayo Pak Bos, Pak Bos. Sini. Silakan. Duduk. Ya, duduk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau Kristen.
Ya nggak apa-apa kan itu udah Oh, iya. biasa aja. Halo Bang. Saya babi disalib. Jauhari. Baru mau gini. Jauhari. Saya Bonar Manalu Bang, Oh, iya. perantau dari Pekanbaru sekarang udah tinggal di Jakarta. Keren. Saya Rizky Teguh Bang. Oh sama namanya Rizky berarti. Tapi abang nggak teguh. Oh enggak. Abang Iya, apa? Emang namaku cuma Rizky Teguh tuh marga. Oh, Ya Mario. Bros. Teguh. Satu marga itu. Oh. Tulangku tuh tulangku. Manggil tulang. Iya. Saya Abang? Rizky Teguh, Itu dulu ya, kenapa? pria asal Medan, bekerja di kantor ini. Oh, Bang. dudonya perantau berarti. Perantau saya perantau. Abang? Sama perantau juga. Dari Asli Lampung. Sumatera Sumatera, juga. ujung dari Sumatera. Oh, lintas Sumatera ya. Wah. Namanya tadi belum disebut. Oh, nama saya Rizky Jauhari. Rizky Jauhari. Sejauh apa Bang? Jauh banget lah pokoknya. Jauh. Bisa melihat masa depan. Nggak asik. Abang aja lah. Mending abang aja. Iya. kelihatan punya pangkat di kantor kan. Iya. Jokes tipis dikeluarin. Kalian anggota abang ini? Aku tahu rasanya ketawa-ketawa karir yang sering keluar. Iya, Untuk menghibur bapak ini kan. Oh paling freak ya? Makan-makan tai gitu kan. Enggak itu. Aneh kah itu? Enggak itu enggak bermoral, lebih ke enggak bermoral. Oh. Oke, boleh kasih tahu dulu dong profesinya apa, bekerja di mana? Saya bekerja, pekerjaannya mengelola investasi. Mengelola investasi. Nama perusahaan disebut aja. Boleh. Kalau silakan. abang bersedia nggak Iya. apa-apa, kita nggak Ya nggak apa-apa kali, saya juga nggak tahu. Nama perusahaannya Shalendra Capital. Salendra. Shalendra Iya, Capital. kita Oke. salah satu pengelola reksadana. Oke. Jadi kalau yang ada di bibit tuh kita yang vendornya lah, kita yang jualan. Oh. Jadi kita produknya. Sistemnya Berarti gimana? misalnya gini, ya aku ada lah bibit walaupun nggak banyak kan main-main bibit juga. Berarti misalnya kita bayar Kau nih apa bibit lele kau ini enggak? nangka. Bibit nangka. Enggak, aku ada aplikasi bibit lah. Ikut-ikut, ya. Nyoba-nyoba. Berarti misalnya gini, misalnya aku top up, kan itu milih kan nanti kita kan. Iya. Set. Berarti yang membelikan tuh kalian bang? Iya, Oh begitu cara kerjanya? sesuai dengan prospektus atau mandat di awalnya. Iya, aku ada ini, bikin bibit tuh tujuannya untuk punya 2 istri. Kan ada kan tujuannya kan kita Emang ada itu ada milih tujuannya, ada kan bang? Itu produk apa? Enggak, pokoknya aku lupa lagi, nggak ngerti juga aku gara-gara Masa poligami masuk investasi? persiapan uang untuk nikah 2 kali gitu loh. Persiapan uangnya, Uangnya, untuk nikah kedua kali. Oh iya. bisa itu. Ada. Tujuannya terserah dia. Ya tujuannya terserah. Ya udah, oke, Iya. terus? Nah jadi kalau dari kita kan Mas Rizky atau Mas Teguh ya tadi ya? Marco. Ya itulah pokoknya. Kan transfer ke rekeningnya. Iya, Nah, ntar top up tuh kan top up kan. Dari transfer rekening itu biasanya ada yang kita sebut penengah, namanya itu BK lah. Bank kustodian yang ngejaga duit masnya. Oke. Dia kiper, tahu. kiper dia emang. Ya pokoknya ya bendahara lah, bendahara. Oke, Kurang lebih bendahara. Nah, kita itu akan kasih instruksi apa yang harus dibeli dan jual sesuai dengan mandat. Jadi duitnya dipegang sama bank kustodian, Ah. kita sebagai pengelolanya. Oh. Gitu. Jadi Berarti dua pihak. kalian cuma menganjurkan aja ya? Apa sih? Kita memberi instruksi bukan menganjurkan. Jadi Oh. harus dilaksanakan. Oh harus. Berarti beli ini, beli Iya, ini kurang lebih. gitu-gitu ya. Oh, Oh. uangnya dia dipegang sama kustodian, kalian yang ngatur gitu. Iya, simpelnya. kurang lebih kayak gitu lah. Si bibit apa gunanya nih? Si bibit tuh agen penjual, sales. Jadi kan kalau di mobil kan ada agen penjual kan, Iya. yang sebagai frontliner lah. Berarti yang menawarkan itu adalah ke si bibit ini yang nawarkan dia Iya, untuk investasi. Tapi itu memudahkan juga gitu. Kalau setauku ya, ini nggak tahu bisa jadi salah. Kalau kita investasi kan harus ke bank beli apa gitu-gitu kan dulu. Iya. Zaman dulu kan bang. Sekarang bibit tuh memudahkan gitu-gitulah. Lebih Ya, praktis lah, lebih praktis. sepengetahuan tololku aja. Karena itulah kok nggak mudah. Iya. Nggak tahu kok uangmu dipotong-potong. Tapi nambah, ada nambah walaupun nambahnya cuma 35.000. Setahun? Enggak lah. Oh. 20 tahun. Wah. Oh itu kerja. Agak susah sih nguliknya aku karena nggak terlalu sampai bank kustodian aku paham. Ah. Iya. Selanjutnya ini ngapain? Nah, selanjutnya ya jadi kan pada dasarnya kalau kita waduh ini jadi serius banget jadi Gak apa-apa bang, pembahasannya. gak Nggak apa-apa. apa-apa, memang Emang kita mencari ilmu di sini. Betul. Walaupun Oke. belum tentu kepakai ya. Karena tidak ada yang mau diinvestasikan. Nah, jadi pada dasarnya di bagian di perusahaan kami kan dibagi-bagi lah. Tapi kalau saya sebenarnya fungsinya itu sebagai research dan investasi. Jadi Terus? kita melihat perusahaan-perusahaan yang bagus di mana bisa ngasilin untung. Nah, Oke. untungnya dimasukin lagi nanti ke Oh. produknya.
Jadi Apa, intinya Bang? nyari usaha lah, nyari usaha yang bagus lah. Apa bang? Gimana cara abang riset? Gimana cara abang menentukan kalau kantor ini mungkin Makin susah dia. Dia bingung lah nyari. Gak ngerti dia. Dia Makanya- gak ngerti ah. makan sayur bang? Makanya. Aku cuma nanya, ngerti kau? Enggak. Kau pun enggak kan? Kau nyari kawan. Nyari kan? kawan. Berarti bang, gimana cara menemukan kalau perusahaan ini akan profit atau tidaknya? Apa Laporan indikatornya? keuangan. Iya, salah satunya ya, salah satunya. Indikator lain nggak ada? Indikator lain biasanya sih paling menurut secara prinsip gitu ya. Iya. Sebenarnya yang paling penting di luar laporan keuangan tuh ngelihat profil manajemennya. Oh. Jadi karena kan pada dasarnya usaha itu di drive dari manajemen. Oh, Jadi harus ngelihat mana manajemen yang track recordnya bagus, terus portofolionya bagus ya udah. Kayak gitu sih. Anjing. Terus ya, nggak apa-apa, nggak apa. Di mana celahnya nih ya kan? Nggak tahu mau pertanyaan apa lagi yang keluar ya. Iya. Karena penjelasan tadinya nggak ngerti ya kan. Nah, abang ngerti kan? Kalau sponsor itu kan ada sponsor di dalam otaknya itu gitu. Iya. Di otakku ini udah lah itu capek aku udah gitu dia udah nolak. Udah nggak bisa. Gitu sih. Berarti abang ini juga nggak? Kalau investasi gede itu juga perusahaan abang juga bisa mengatur, menginstruksikan. Misalnya ada orang kaya punya uang 291 triliun kan, bang korupsi kemarin itu. Terus dia mau punya uang segitu nggak tahu dikemanain, datang ke kantor abang terus gue punya uang segini diinvestasikan kemana ya, bisa gitu juga nggak? Bisa, kita bisanya kalau orang-orang kayak gitu kita sebutnya HNWI, High Net Worth Individual. High net net worth Intinya yang punya BCA prioritas lah. shit, aku enggak lagi. Dia prioritas dia makan. Iya, sama tidur. Oke. Berarti bisa bang? Bisa, ya itu malah salah satu yang kita targetkan lah. Tapi harus tahu kan sumber dananya dia dari mana gitu kan. Jangan sampai ada Benar. peluang Atau- money laundering. Benar. Itu benar. Oh, itu harus tahu. Itu ada aturannya di yang kita diatur, jadi ada OJK. APPT, ada di OJK. Oh, Jadi bukan kita harus tahu sumber dana dari dia Iya. juga sumber actually dari mana. berapa minimal itu? Order. HWI itu. HNWI. HNWI itu berapa minimal dia punya uang minimal berapa sampai kalian anggap dia HNWI? Beda-beda sih sebenarnya definisi sekarang. Cuman yang saya tahu sekitaran $500.000 sampai $1 juta. Anjing, Aku gua kira sampai dengar ribunya. gua kira rupiah nanti kalau bener aku HNWI gitu. Kalau cuma gopay mah ada. Gopay dolar. Cuma Jadi $100. ya di atas 10 M lah. Di atas 10 M ya? Like ini ya, financial asset bukan total aset. Financial asset itu maksudnya apa? Yang liquid intinya. Lik- Jadi kan kalau air gitu, air dia punya. yang Gampang liquid, dicairkan. yang liquid maksudnya apa? Apa dia Foam. punya kuah dia. Bukan. Punya kuah. Aset yang gampang dijual beli. Oh iya, gitu. kan kalau rumahan susah kan. Rumah itu bukan liquid aset. Oh, yang liquid Fixed aset, aset itu. termasuk apa liquid aset tuh? Cash itu termasuk liquid aset. Oh. Duit Uang, ya, rekening cash. di tabungan tuh liquid Oh, aset. tabungan Emas, berarti ya? emas. Mic Mic ini. ini juga? Mic termasuk liquid. Mic iya bang? Terus bang? Bingung saya jawabnya mau apa. Kalau tai? Bisa kalau kau banyak makan apa pedas liquid lah. Liquid aset nggak itu nggak ya? Bisa, mungkin bisa. Kalau udah mentok tai. Oh. Ya gitu-gitu. Oh berarti ada berapa tadi angkanya? $500.000 $500.000 dalam bentuk financial asset. Iya, financial asset itu. Oh. Enggak termasuk mobil, tanah gitu-gitu ya? Enggak. Oh. Terus kalian cuman menganjurkan bang? Kalau tadi kan pakai bibit tadi kalian menginstruksikan kan? Iya. Kalau ke si HNW itu menganjurkan aja? Tuh? Enggak, ntar kita mengelola. Oh. gitu. Kalau bentuknya bibit kan kolektif ya. Iya. Jadi dia siapapun bisa masuk. Iya. Tapi kalau HNW itu bisa kita langsung directly kelola. Oh. Jadi, kan kalau misalkan di bibit gitu, misalkan reksadana saham, Iya. Mas Teguh bisa invest 10.000, Mas Bonar siapa ya? Iya Bonar. Cepet kali kau lupa. Bonar. Iya 10.000 juga gitu. Jadi kan bersama-sama. Aku Tapi 15 kalau deh, aku 15. HNWI ya bisa dia sendiri. Ini hanya Dikelola. permampaan, nggak usah bersaing. kau. Tapi ada uangku 15. Nah, Tapi bisa bang 15.000. bisa Kalau ke bibit bisa. Oh. Terus tadi ada di kepalaku. Apa mau gue tanya tadi ya? Ini deh, aku kan belum ada ngikutin investasi apa-apa gitu lah kan. Investasi terbaikku sekarang ke istriku aja udah. Oh ini bang. Aku tanya dulu. Ya udah apa? Ada jaminan nggak kalau uangnya kan ada yang bilang investasi bisa gagal, bisa gitu-gitulah ya kan. Kalau
ngasih ke abang, terus ada jaminan nggak kalau ini akan profit gitulah istilahnya? Atau Nggak ada. Itu salah satu yang dipastikan sama OJK untuk nggak boleh memberikan jaminan. mending dia juga berjudi tadi. Bisa menjamin tadi. Sama-sama nggak ada jaminan kan judi. Dan ini kan konsepnya judi juga kan. Waduh. Iya kan katanya gitu, judi yang legal katanya. Iya, lebih Banyak ada yang bilang begitu kan. istilahnya kalau kerennya educated guess. Jadi Educated guess. tebakan yang lebih teredukasi lah. Yo, dibilang kalian penjudi nggak teredukasi. Gila. Emang nggak ada yang sekolah berjudi. Iya, tapi kan investasi juga, investor kalian. Lanjut kan? Semangat. Orang-orang seperti kalian yang disenangi bandar. Asli. Kalian yang bikin negara ini terus berjalan. Menyinggung. Oh, maksudmu negara ini disupport sama bandar-bandar gitu? Waduh. Berat itu gue. Terlalu berat. Ya udah ini lagi. Tapi walaupun tidak bisa menjanjikan, tapi kalian cukup yakin lah sama kemampuan kalian atau gimana? Ya gimana cara kalian meyakinkan biar uangnya sini kita kelola gitu. Kalau nggak bisa membilang bahwa kami akan bikin kalian untung gitu. Nah, jadi kan pada dasarnya kalau kita ngomongin investasi itu Abang berbohong, abang kalau ngomong nengok atas itu bohong katanya. Kau kebanyakan nonton psikolog TikTok itu kau. Katanya gitu. Kebanyakan Berbohong nonton ini. itu kau. Berbohong, jujur gua apa kerja sama pejudi gua kan? Ini pejudi legal dia. Ini bohong. Coba nengok kamera, jujur, jujur. Iya. Tadi pertanyaannya apa saya juga lupa. Kan bohong. Gimana cara abang meyakinkan? Kalau tidak boleh menjamin keuntungan kepada calon klien, gimana meyakinkan mereka untuk uangnya kalian kelola? Jadi kalau dari kita itu salah satu mungkin memang tidak bisa menjaminkan karena dinamika pasar ya bermacam-macam gitu kan. Betul. Cuman salah satu yang kita bisa berikan gambaran atau lebihnya kayak insight track record kita. Jadi kalau kita kan mau berbisnis tuh lama gitu. Kita di sini for good lah, nggak yang sekali setahun 2 tahun terus ngilang. Nah, company kita tuh udah ada sejak 2005. Jadi even dari dulu juga ya udah. Jadi kalau misalkan investor itu mau menitipkan kepercayaan di kita, insya Allah kita bakal call dengan baik lah kayak gitu sih. Gak ada niat mau curang sih. Dia naruh 100 juta katanya. Oh, Kalau 100 juta ambil cepet nggak taunya itu. Iya, Pernah gitu Kak? kayak dulu kita sama orang tua kita. Iya. nggak bisa sayangnya. Nggak bisa. Kalau bisa sih saya juga mau, saya nggak bisa. Kelihatan membohong. Nah, udah ada niat jahatmu. Iya. Itu cuma mancing. Kami datangkan orang OJK, masuk Bang. Soalnya kan tadi fungsinya udah dipisah-pisah. Ada bendahara. Ya, kalian nggak yang megang uang. Iya. Oh iya. Jadi kalau instruksinya suruh transfer ke rekening saya nggak mau bisa juga saya. Tapi apa bedanya abang sama ini? Sama Aku. satu pintar satu bodoh itu aja beda. Itu financial planner itu. Financial planner tuh apa bedanya sama kalian? Nah, jadi kan kalau di kita tuh fungsinya adalah melihat opportunity. Jadi kayak ya udah di back end-nya lah, maksudnya yang di belakang orang belakang. Enggak. Ya ada, bisa di belakang sini ada sih. Kok nggak sadar kok orang di belakang dari tadi? Siapa tahu dia sembunyi-sembunyi. Nah, kalau kita ngomongin kayak bibit, ngomongin financial planner tuh yang membantu kita mengedukasikan produk kita. Karena kita juga sebenarnya nggak ada waktu untuk ngajarin semua hal itu. Jadi kita berterima kasih lah sama mereka gitu. Berarti mereka financial planner itu adalah orang yang mengajarkan tentang kalian gitu. Kurang lebih iya. Salah satu produknya di kita lah. Nggak tahu lagi aku mau nanya apa. Iya udah buntu aku Bang. Udah buntu. Apalah ini dah Bang. Gini deh. Gini, aku tuh sebenarnya pengen nyoba investasi gitu, tapi sama sekali nggak ngerti. Udah nonton YouTube orang, nonton YouTube Radit, nonton YouTube Liguina, tanto denger kayak terlalu banyak bahasa-bahasa yang tidak aku mengerti, bahasa-bahasa finansial itu yang aku nggak ngerti. Apa sebenarnya investasi itu Bang? Menurut bikin simpel. Pakai bahasa orang bodoh aja, bahasa bayi gitu. Investasi itu sebenarnya pada dasarnya adalah menggunakan gini, kita kan punya kesibukan masing-masing. Iya, saya kerja. Iya, kerja. Gak usah dibilang. Dia kita punya kesibukan masing-masing, aku ceritakan. Iya, ini aja gitu. Gak usah kasih tahu apa sibukmu. Iya. Nah, kenapa investasi itu penting? Ini menarik. Iya kan? Dengarkan bodoh. Kau dengarkan ini. Udah dengar aku. Oke.
Gimana ya? Nah, karena pada dasarnya uang itu nilainya itu semu. Semu. Jadi kalau 100.000 sekarang itu nggak sama dengan 100.000 setahun mendatang. Baru Betul, dibilang betul pakai kan? bahasa yang simpel, udah susah. Semu kan? Semu kan masa nggak ngerti kok semu? Ya ngerti, tapi Soalnya kan udah kecil itu udah loh. berandai-andai bahas semut konten semut itu nggak ada T-nya. Oh iya. Terkejut aku kan. Nah, jadi kan karena misalkan kita beli beras gitu. Iya. Ya. Beras 5 kilo sekarang, misalkan sekilo per kilo tuh 16.000, 10.000. Iya. Ya. Tahun depan bisa 18.000. Ya kita ngerasain lah dulu di SD kita nasi goreng masih ada yang 4.000, Iya. sekarang udah nggak ada lagi emang Iya. anjing. Sedangkan Jangan kalau langsung marah. duitnya teman-teman itu cuman dibiarkan di balik bantal atau di bank, pertumbuhannya itu nggak sesuai dengan pertumbuhan barang naik atau inflasi. Oke. Nah, Oke. sebenarnya Kemudian, tujuan utama pertama untuk investasi itu adalah menjaga bahwa kemampuan uang yang sekarang itu akan sama di masa depan. Oh berarti 100.000 kita sampai kapanpun nilainya akan 100.000. iya Apa? memang iya lah. Oh ya gimana? Masa mau kau simpan dalam bantal, kau buka setahun lagi 1 juta gitu. 100.000 Gimana ya? nilainya. Aku nggak bisa. Iya, berarti itu ya. Iya, jadi nilai Dengan 100.000 sekarang yang bisa beli bubur ayam contohnya 4 mangkok, mereka ini menjaga berapa Agar tahun tetap- ke depan tetap bisa dapat 100.000 dengan 4 mangkok. Mangkok. Begitu. kurang lebih benar sih. Uangnya mungkin nggak 100.000 tapi nilainya 4 mangkok bubur ayam. Iya, kurang lebih kayak gitu lah. Itu tujuan utama Iya kan, investasi. Iya kan? Iya. Iya, iya kan. Nah. Jadi kalau tujuan utama investasi itu sebenarnya Bukan bukan bikin kaya tapi menjaga nilai pertama menjaga nilai dari Oke. mata uang atau nilai Gitu. dari kekayaan. menjaga nilai Pres- kekayaan. Oh. Jadi kalau kau memang dasarnya udah miskin, investasi kayak mana pun kau tetap miskin ya. Karena yang dijaga kekayaanmu yang gak seberapa itu. Oh, berarti itu investasi ya. Saya mau ngomong gitu tapi nggak enak. Iya. Kita akan tetap miskin tapi agak pintar dikit ya. Iya itu aja. Cuma kau lebih sadar kau miskin gitu. Itu aja. Fuck lah investasi. Kau gaji UMR bikin dana darurat, ya itulah dana darurat tiap bulan. Itu udah darurat semua Iya kan. tiap bulan segitu, gitu maksudnya. Tapi itu perlu diketahui sejak dini kan, Iya. supaya Iya. yang kan yang PR bang sandwich generation gitu, yang ke Iya. atas ngasih, ke bawah ngasih. Iya, iya. Terus gimana dia mau investasi gitu, gimana dia mau ngatur kekayaannya. Gimana cara kita investasi dengan ama kita ini yang gaji lah udah nggak seberapa, terus orang tua minta, adik mau sekolah, tante yang anaknya mau nikah, pepeknya keluarga aku nih. Kenapa? Kenapa jadi curhat? Kenapa curhat? Curhatnya banyak juga ya. Tante sih harusnya nggak usah kasih, nggak usah. Cuman tolong. Gimana bang? Gimana Nah, Bang? Mengatasinya? Mengatasi. Atau saran untuk kita yang di posisi itu. Mm-mm. Ini coba saya jawab serius ya. Mungkin Iya. saya pernah jadi Emang narasumber. dari tadi bercanda kau? Berarti bohong. Udah pakai semu-semu. Gimana ya? Jadi kan saya beberapa kali jadi narasumber lah. Ya. Oh Dalam abang sering. beberapa kali Oke. ditugaskan oleh kantor gitu. Ini Oke. Selamat datang di seminar kita. Jadi kalau memang masih muda, sebenarnya fokusnya itu bukan membentuk investasi finansial, Jadi mencuri duit keluarga. mengganti warisan. Kocet. Udah beda niatnya. Apa kalau muda fokusnya apa bang? Fokusnya itu harusnya menginvestasikan ke dalam diri sendiri, gitu. Karena Ah, kalau apa- kita ngomongin, gimana maksudnya itu? Belajar, beli buku gitu. kalau kita misal, Iya enggak iya. ya benar. Dia enggak percaya ini. Iya, gue kira investasi diri sendiri tuh kayak skincare gitu-gitu. Perawatan itu enggak. Kan itu investasi juga kata orang-orang kan. Siapa yang bilang? Cutari. Percaya kamu dia. Percayalah. Lebih percaya gue Cutari daripada kau. Gimana ya? aduh, oke. Investasi lebih kalau di usia muda investasi ke diri sendiri. Iya. Seperti apa? Contohnya. Nah, contohnya misalkan kalau teman-teman di stand up ya berarti harus bet on yourself, bikin spesial, bikin apa. Karena kan Oh. gini, kalau misalkan modalnya let's say baru umur 21, capital punya 20 juta, even dapat 100% untung tuh cuma 40 juta. Lu nggak akan bisa dapat apa-apa. Ada orang 21 uangnya 20 juta ada. Harusnya aku umur 21 uangku paling banyak 300.000. Ada orang segitu umur 21 tahun punya 20 juta. Udah harus curiga ya. Sekarang udah lama kali gue tinggalkan 21 itu enggak punya aku 20 juta.
Jangan bikin sakit hati bang. Oh iya paham. Ngobrol. Contohmu pun jangan 20. Hah? Jangan 20 juta Jangan. contohnya. Iya. Contoh yang lebih ini aja. Gue kira udah kecil. Berapa umurmu sekarang? 29. Contoh umur 29 punya kekayaan berapa? 5 juta, Pak. 3 juta. Itu terlalu meleceh kok 3 juta. Miskin kali kau anggap dia. Itu 5 juta kau bilang 7 kan rekening gue saldo. Terlalu menghina kau bang. 5,8. Oh, Jauh-jauh aja. Nah, tapi kan Iya. terus kalau misalkan dapat investasi yang sangat menggiurkan gitu Iya. ya. Bisa 100% dalam 1 tahun, Heeh. jadinya pun paling cuma 10 juta. 10 Betul. juta pun nggak dapat motor Beat gitu. Anjing iya lagi. Iya kan? Nah, Padahal motor Beat modal kunci T bisa ya kan? Mencuri. Poinnya mencuri. Tapi emang ada bang investasi yang untungnya 100 yang bisa 2 kali lipat gitu nggak, ya? kita ekstrim aja lah. Oke, ekstrim ya. Iya, Kasus abang ini mau ekstrim. bilang dengan kalau kau usia muda uang 20 juta kau investasikan pun dapat 100% cuma 20 jutanya dapat Iya. gitu kan. Udah ekstrim pun masih dikit uangku ya. Tapi kalau misalkan bisnis gitu ataupun berkarir dan karirnya tuh sektornya tepat. Ya. Ya, kalau kita misalnya ngomong gaji untuk fresh graduate gitu dari kampus, Iya. start 5-4 juta, the moment dia naik jadi senior kan double langsung. Iya. Naik jadi manajer ntar jadi 30 juta, 40 juta. Jadi Iya. beda banget. Iya. Nah, pas gampang itu kan. Iya, emang gak segampang itu benar kalau Iya. segampang ini Inilah iming-iming orang investor ini. Bayangkan kalian kerja 2 tahun jadi manajer anjing. 2 tahun ada yang dipecat. Dari 5 juta ke 30 juta kan berapa orang yang dia sakiti tuh? Iya. Berapa orang dia injak kepalanya? Ini masalah kalian dalam mengiming-iming itu selalu yang bagus, yang enak didengar. Iya. Aku kena tipu dulu gara-gara ini. Sama asuransi kan? Iya. Sama asuransi. Sakit kali hatiku. Biar penonton kami nggak tertipu. Iya. Proses dari 5 juta ke 30 juta, ya Allah itu ngebayangin aja. Ya wah, Iya. berapa orang yang dia sikut. Betul. Berapa kali dia bohong sama bos. Oke lanjut. Iya udah lanjut Bingung dulu. saya lanjut. mau ngomong Ini kan apa. contoh ekstrim ya. Iya. Teman-teman ini contoh ekstrim Betul. yang belum tentu terjadi di hidup kalian ya. Ya. Kalian kan karyawan sampai mati. Gimana? Ya, nah, tapi menurut kita karena paling gampang itu ya kalau nggak berkarir, kalau nggak punya usaha, karena Oke. dia tuh tidak terpaku. Gampang dua-duanya. Iya, lebih susah kalau invest. Tapi kan emang cuma 2 itu pilihannya. Kalau nggak usaha ya karir, nggak mungkin nganggur investasi bang. Cuma 2 itu pilihannya. Karir ya karir jadi apa gitu. Iya. Jadi Nggak ini kita coba jangan potong dah. Oh iya Kita maaf. coba silakan Pak, silakan. Maaf. Aku cuma gatal aja. Ya. Poinnya sih sebenarnya keuntungannya tidak mengikuti modal. Jadi Maksudnya? kan kalau tadi kan modal 20 juta, Ah. untung 100% lah maksimal 20 juta. Iya. Tapi kalau usaha dan karir, modal utamanya adalah waktu. Di mana Betul. waktu itu sebenarnya gratis selama mau dilakukan. Oke. Kalau modalan ya harus maling dulu, warisan dulu, apa Iya, dulu iya, susah. Jangan membantah dulu. Apa yang mau kau bantah? Enggak, dia bilang waktu itu gratis dikasih Tuhan kau waktu gratis kau bilang. Tuhan yang ngasih itu. Oh iya. Tapi kan emang gratis. Enggak Kecuali kau main PS. Iya sih. Sejam goceng. Oke, yaudah ya. Baru bayar waktu Enggak, itu. Ini aku jangan potong dulu kayak itu. Iya. Ya gitu sih poinnya. Jadi Nah, jadi kalau mending- fokus sama diri sendiri dulu. Hmm. Jadi Oh berarti investasi itu hanya untuk orang-orang tua? menurut saya untuk seseorang yang sudah mapan secara finansial. itulah. Apa indikator? Padahal apa indikator mapan? Udah ada tabungan bisa 3 bulan. Adanya tabunganku 2 juta. enggak Cukup nggak untuk 3 bulan hidup? Cukup hidup di jalan. berarti kan tergantung perspektif kita. Perspektif Iya. masing-masing. Iya. Tergantung rasa cukup yang kita miliki kan. Nah, makanya aku bilang, gimana abang bisa mengatakan seseorang, oke kau ini layak untuk investasi. Di angka berapa tabungannya, di angka berapa pendapatannya, Pengeluarannya mungkin gitu. biar oke saatnya kau investasi gitu. Kalau dari sisi ilmu financial planner biasanya tabungan itu sudah memiliki 3 bulan dari biaya hidup. Oh termasuk itu standarnya. Si dana darurat dong. ini. Iya. Jadi kalau udah punya dana darurat baru Contoh kita kasih ini bodoh kadang penonton kami ini. Oke. Biaya hidupku contohnya 4 juta, 4 juta. sebulan. Artinya Tinggal kali 3 tabungannya 12. 12 juta. iya 12 juta. Ah. Itu tabungan yang harus dimiliki. Iya. Kemudian Itu tabungan apa saldo bang? Sabungan sama saldo bedanya apa ya? apa saldo tabungannya saldo. Maksudnya Dana darurat itu. maksudnya kan
Ada beberapa orang yang cuma punya satu rekening. Semua uangnya ditumpuk di situ. Ya itu nggak masalah bodoh. Yang penting kau tahu yang di dalam itu uang apa aja. Oh ya, oke. Masalah nyimpannya sukamu di lemari kau bikin sukamu. Boleh di lemari nyimpan Ya uang. boleh. Yang penting ada bang ini di dalamnya. Dijaga ya uang gitu. Iya. Dijaga uang kita. Oke. Tabungan minimal Dana darurat, punya dana darurat. Punya 3 dana- kali lipat dari pengeluaran bulanan. kenapa bang? Kenapa 3 kali? Nah, dasarnya itu sebenarnya ada studinya di Amerika. Nah, biasanya Kenapa bang percaya sama orang Amerika? Ke bir dulu dia, biarkan dulu Iya, sabar. sorry. Ada studinya di Amerika. Kita Studi. nggak bisa percaya juga sama orang Amerika. Pembohong. saya haus ya dibuatnya ya. Ada air bang? Nggak ada air lagi. Oke, lanjut. Itu kalau banyak bohong keren. Ya, lanjut. Nah, karena proses dalam ini mungkin agak sedikit apa sih Tidak masuk akal. menyinggung. Coba. Fuck. Oke. Dulu harus saya. Dalam proses dipecat sampai mendapatkan pekerjaan rentang waktunya 3 bulan. Oke. Kalau sekarang kan kayaknya lebih susah, Iya. lebih Udah panjang nggak gitu relevan, sebenarnya. Bang, udah nggak relevan. Nah, jadi dasarnya itu. Berarti sekarang juga udah nggak relevan harusnya tiga kali pengeluaran Pengeluaran, sebulan iya. itu ya. Bisa jadi sih. Oh. Cuman masih dipakai sampai saat ini 3 bulan itu. Terus Tapi kalau kau udah 3 bulan dari rentang waktu dipecat nggak dapat kerja juga. berarti ada yang salah dari kamu. Iya kan? Kok bisa kau 3 bulan nyaman nganggur? Terus apa Lagi tadi? kuliah. Apa tadi? Sampai mana tadi? Gimana saatnya dia bisa mengatakan iya. orang udah bisa investasi? Ah, Punya dana darurat 1, kemudian itu doang apa cukup? Dia start dari situ sih. Karena nanti after punya dana darurat, produk investasinya itu ada yang resiko rendah. Oh. Jadi bukan berarti yang kayak tiba-tiba bisa rugi 30% dalam seminggu, enggak. Oh. Ada yang produknya kayak mirip-mirip deposito, selalu naik pelan-pelan. Apa itu bang? paling aman ya apa? Itu dari produk reksadana disebutnya reksadana pasar uang. Oh. Rek Untuk orang bodoh sepertiku yang sama sekali buta sama ilmu-ilmu finansial dan investasi ini, apa yang harus kami lakukan kalau kami tertarik sama investasi Belajar. dan udah punya 3 bulan itu 3 Dana kali darurat. 3 kali pengeluaran sebulan itu? Apa? Kalau yang saya kasih tahu gitu ya ke semua mau yang mahasiswa baru gitu Iya. ya, selalu mencoba untuk buka reksadana pasar uang. Reksadana Karena itu yang pasar paling uang gampang namanya. diterima. Oh. Kenapa itu gampang diterima bang? Volatilitas ke bawahnya atau ruginya Oke. itu minim banget. Saya nggak bilang nggak bisa rugi, tapi ya minim lah, Ada kemungkinan rugi tapi kecil ya? kecil. Kecil. Oke lah. Oke lah. Kita sudah mulai. Ini kita mikirin anak-anak kuliah nih bang. Tadi yang bahas-bahas selain uangku aja belum ada untuk investasikan. Mending aku pulang nyari uang Iya. gitu dia. Masih membodohi orang tua aku untuk hidup. Iya. Wah, SPP belum bayar kok kan SPP bulan ini kan. SPP. Uang kuliah. Ah, enggak tahu kok. UKT. UKT. Mau SPP ya. Sekolah. Ketahuan Ketahuan tahun berapa. Uang kuliah totong. Inilah untuk mereka yang masih di bangku mahasiswa supaya Atau untuk mereka yang belum punya dana darurat itu. Gimana? Apa yang harus abang sampaikan? Gak apa-apa Kak Sedo. Ini penting. Untuk misalkan teman-teman yang memang masih kesulitan gitu ya secara finansial, jawaban saya sih cuma berdoa dan berikhtiar sih. Jawaban pendeta aku. Pendeta aku seringkali ngomong gitu. Banyak berdoa sama persembahan katanya. Berarti itulah ya intinya kalau kita mau investasi dari reksadana uang tadi apa namanya? Pasar uang. Reksadana pasar uang. Reksadana Dengan pasar uang. catatan kalian udah aman dulu dana daruratnya gitu dia ya. Oke lah kalau aku udah cukup tidak mengerti jadi Pokoknya aku cukup investasi itu bukan untuk menambah harta bang ya, tapi menjaga kekayaan menjaga sekarang nilainya. ya. Itu ya bener gak sih? Betul. Utamanya itu Utamanya itu. Iya. Lainnya? bisa. Jadi ada aspek-aspek tertentu lah. Jadi kalau menjaga nilai kekayaan aja belum bisa, ya jangan berharap hal keuntungan. lain. Oke. Jadi investasi yang benar itu adalah ketika yang pertama berhasil menjaga nilai kekayaannya dulu. Sisanya bonus lah ya kalau Iya. dapat untung segala macam ya. Iya. Oke lah. Terima kasih lah untuk Bang Jauh hari. jauh-jauh hari untuk info yang mungkin semoga- agak sebenarnya sangat berguna tapi mungkin tidak berguna untuk kaum miskin kayak kita. Betul. Ah. yang Mungkin berguna di
kehidupan yang akan lanjang. Kehidupan reinkarnasi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.